Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara, dan sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama mereka naik ke gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri saja. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari, saudara terkasih dalam Kristus, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, saya mengucapkan selamat siang dan selamat memasuki hari Minggu Prapaskah yang kedua. Mengawali perayaan Ekaristi pada hari ini, hari Minggu Prapaskah kedua, saya mengingatkan kita tentang pekan pertama Prapaskah yang sudah kita lewati, di mana Tuhan Yesus, Sang Anak Allah, itu mengalami godaan atau pencobaan di padang gurun. Pencobaan-pencobaan yang juga kita alami dalam kehidupan kita setiap hari. Godaan akan harta, godaan akan hormat, godaan akan kuasa. Banyak orang menjadi gila harta, gila hormat, dan gila kuasa. Itu yang selalu terjadi dalam kehidupan. Dan Tuhan Yesus dalam pekan pertama yang kita sudah lewat ini berhasil memenangkan godaan itu. Dan kiranya kita juga berjalan bersama dengan Dia, berhasil juga seperti Dia. Jangan-jangan kita belum berhasil, ya. Kemudian dalam pekan kedua ini kita meninggalkan padang gurun dan pergi ke gunung yang tinggi. Namanya tidak disebutkan, tapi orang mengatakan itu Gunung Tabor. Dan kita mendengar kisah-kisah yang bagus dari bacaan Injil tadi. Tapi saya memulai homili ini dengan mengatakan bahwa kalau kita perhatikan baik-baik, 3 bacaan liturgi, bacaan pertama, kedua, dan ketiga, itu berbicara tentang 2 keluarga. Yang pertama adalah keluarga manusia dengan berbagai pergumulannya, dan yang kedua adalah keluarga Allah dengan pergumulan tersendiri juga. Mari kita lihat keluarga yang pertama. Keluarga manusia itu hadir dalam diri Abraham dan Sarah. Pasutri ini sampai usia senja belum mendapat karunia anak. Akhirnya mereka dapat juga, dan mereka menamai anak itu Ishak. Kita bisa membayangkan pasutri ini, Abraham yang nantinya disebut bapa segala bangsa. Dia juga bergumul luar biasa sampai usia senja. Dia sendiri berpikir,
gimana ya kalau tidak punya keturunan, semua yang saya miliki akan dimiliki oleh siapa? Atau akan dikuasai oleh siapa? Tapi pada akhirnya, dia mendapat anak, Ishak. Tapi bacaan hari ini mengatakan bahwa Tuhan meminta kepada kepada Abraham. Abraham, pergilah ke Gunung Moria, bawa anakmu itu, dan persembahkanlah kepada saya. Saya membutuhkannya. Pikirkanlah bagaimana perjuangan batin dari Abraham dan Sarah. Sampai usia senja, baru dapat anak, yang diharapkan dia bisa bertumbuh, berkembang. Tuhan minta supaya kasih kembali kepada dia. Yang hebat dari Abraham adalah dia taat kepada Allah. Kenapa dia taat? Karena dia mengimani Allah. Dia percaya kepada Allah. Maka dia ikut saja apa yang Tuhan mau. Pergi ke Gunung Moria. Di sana dia menyiapkan segala sesuatu dan siap untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal itu. Tapi cerita berubah ketika Tuhan melihat hati Abraham. Hati Abraham itu tulus, penuh dengan ketaatan, maka Tuhan mengganti Ishak dengan domba. Dan itu yang kisah yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Abraham tidak menyayangi anaknya yang tunggal. Padahal cari setengah mati loh, sampai usia senja. Hebat. Abraham menginspirasi kita dalam masa Prapaskah. Keluarga yang kedua adalah keluarga Allah. Santo Paulus dalam bacaan kedua, dan nanti dalam bacaan Injil, bicara tentang keluarga Allah. Allah Bapa tidak menyayangi anaknya. Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dia yang akhirnya disalibkan, wafat, dan bangkit dengan mulia untuk keselamatan semua orang. Itu adalah kasih yang paling agung, kasih yang besar yang Tuhan berikan kepada manusia melalui anaknya Yesus Kristus. Anaknya yang tunggal, dia tidak menyayanginya. Menyayangi bagi orang-orang, tidak menyayangi bagi orang-orang Semitis, itu bukan berarti seperti yang kita pikirkan. Allah itu sangat mengasihi manusia, juga sangat mengasihi anaknya Yesus Kristus. Dia mengorbankan dia karena kasih yang besar, kasih yang agung. Atau dalam bacaan Injil, kita juga mendengar ketika Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes, 3 murid inti itu menyaksikan Yesus menampakkan kemuliaannya. Kemudian ketika mereka diselimuti dengan awan, lalu mereka mendengar sendiri suara dari dalam awan. Ini anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Lagi-lagi kita melihat keluarga Allah. Allah Bapa begitu menyayangi anaknya yang tunggal. Dan tidak hanya menyayangi anaknya, dia juga menyayangi manusia, maka mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus kita semua. Saudara-saudariku, 3 bacaan yang bagi saya luar biasa. Bercerita tentang keluarga manusia, bercerita tentang keluarga Allah, ini membawa kita sekurang-kurangnya pada 3 hal yang mau saya katakan, yang mau saya bagikan pada Pranekaristi ini. Yang pertama, bahwa dalam masa Prapaskah ini, kiranya kita semua bertumbuh dalam iman seperti Abraham. Semoga kita beriman seperti Abraham. Kenapa? Abraham luar biasa. Ketika Tuhan memberikan anak, pasti dia bahagia. Tapi ketika Tuhan meminta kembali, dia juga bahagia. Dia taat, membawanya kembali kepada Tuhan. Tadi saya katakan, kenapa? Alasan yang paling mendasar adalah karena Abraham beriman. Maka dia layak disebut Bapa kaum beriman. Karena Abraham percaya
Ada sesuatu yang terbaik yang Tuhan akan berikan kepadanya. Dan itu terjadi. Orang yang sungguh percaya, sungguh mengimani Allah, mujizat itu nyata. Dan saya kira itu juga terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika kita bisa memiliki iman seperti Abraham, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka masa prapaskah bagi kita itu menjadi indah, bukan soal tidak makan ini, tidak makan itu. Itu yang menjadi pertanyaan dari umat kepada Romo-Romo mengawali masa prapaskah. Romo, kalau ini saya pantang apa ya? Saya puasa apa ya? Tiap tahun juga pertanyaannya sama. Yang paling penting bagi kita adalah semakin mengimani Tuhan seperti Abraham. Itu poin yang pertama. Amin. Amin. Suaranya tidak besar ini yang di studio ya. Yang kedua, pada hari ini kita semua juga diajak paling kurang dalam masa prapaskah ini supaya kita bisa mendengar Tuhan. Mendengar Tuhan dalam hidup. Tadi dalam bacaan Injil kita mendengar ada suara dari dalam awan. Ini anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, dia mendengar dan dia melakukan apa yang dia dengar. Masa prapaskah itu bisa indah bagi kita ketika kita mampu untuk mendengar Tuhan. Orang yang bisa mendengar dengan baik, dia bisa patuh. Dan semakin dia patuh, dia bisa mencintai. Abraham melakukan itu karena dia mendengar, dia patuh, dan dia mencintai Tuhan. Kita pun dipanggil pada jalan yang sama. Dan dalam masa prapaskah ini, kita dipanggil untuk mendengar Tuhan, rajin membaca kitab suci, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Melakukan amal kasih itu sebuah wujud nyata dari kita mengamalkan sabda yang kita dengar, yang kita renungkan, dan kita lakukan. Maka poin yang kedua ini memanggil kita, semoga dalam masa prapaskah kita semakin mendengar Tuhan. Tuhan kasih kita punya 2 telinga. Entah besar atau kecil, itu urusan yang kedua. Yang penting punya 2 telinga untuk mendengar lebih banyak. Paling kurang kita mendengar Tuhan. Amin. Amin ya. Dan yang terakhir adalah kita juga dalam masa prapaskah dipanggil untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan yang nyata itu kita lihat dalam Ekaristi. Dalam Ekaristi. Apa perasaan dari saudara-saudari sekalian, ibu dan bapak, ketika Romo memberkati dan mengangkat hosti kudus yang menjadi tubuh Kristus, ketika semua melihat seperti ini, waduh, kalau kita melihat dengan iman, luar biasa. Kita melihat Yesus yang menampakkan kemuliaannya yang nyata untuk kita. Oleh karena itu pada poin yang ketiga ini, kita semua dipanggil supaya dalam peran Ekaristi yang kita ikuti, mari kita mengimani Ekaristi itu. Karena itu adalah kesempatan kita melihat Yesus yang hadir secara nyata. Yesus yang hadir dan menampakkan kemuliaannya. Melalui apa? Sabda yang tadi kita dengar. Membuat kita semakin mendengar, kembali ke poin kedua. Dan kita juga ketika menerima tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi ini, kita betul-betul ikut merasakan kemuliaan Tuhan. Ikut bertransfigurasi bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, hendaknya setiap kali kita mengikuti Ekaristi, Ekaristi kita betul-betul mengubah kehidupan kita. Hendaknya Ekaristi itu menjadi kesempatan kita bersyukur dan kita bergembira. Karena Tuhan juga menampakkan kemuliaannya kepada kita, dan Tuhan juga mengubah kehidupan kita untuk ikut bertransfigurasi
dalam kehidupan kita. Maka ibu bapak sekalian, 3 poin ini yang saya bagikan, kiranya menjadi bekal rohani untuk kita. Semakin beriman seperti Abraham, semakin mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita, sabda yang kita dengar, dan yang terakhir, kita juga ikut menampakkan kemuliaan Tuhan dan melihatnya dalam Ekaristi. Kiranya ini membantu kita bertumbuh dan ikut menyiapkan diri kita merayakan Paskah dengan penuh sukacita pada hari raya Paskah nanti. Tuhan memberkati kita semua. Amin.